tentu bagi kita, bagi Anda semua, adalah bukan istilah yang baru, bukan istilah yang asing, bahkan istilah yang sering kita dengar. Demokrasi. Negara Indonesia disebut sebagai negara demokrasi. Amerika disebut sebagai negara demokrasi. India disebut sebagai negara demokrasi. Bahkan semua negara itu mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi. Korea Utara menyebut kami negara demokrasi dengan demokrasi ala kami. Tiongkok menyebut kami negara demokrasi dengan demokrasi menurut ala kami, ya, demokrasi komunis. Orang Barat, orang Eropa menyebut demokrasi. Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa. Nah, tolong Saudari Pia Jannati, tolong pian jawab. Demokrasi itu berasal dari bahasa mana? Izin menjawab, Pak, dari bahasa Yunani. Yunani kuno, ya. Yunani itu, kalau Yunani yang mana? Yunani sekarang atau Yunani kuno? Nah, jadi yang lengkap itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Kenapa maka bukannya? Menurut literatur, negara pertama yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi itu adalah negara Yunani kuno. Kapan negara Yunani kuno itu ada? Jadi negara Yunani kuno itu adalah 400 tahun sebelum Masehi ke atas. Jadi 400 tahun sebelum Masehi ke atas. Nah, artinya 500, 600, pokoknya ke atas. Kan kalau ke bawah itu kan ke sini. Sini 350 itu ke sini. Nah, negara Yunani kuno itu adalah pada tahun 400 SM ke atas. Pada tahun 400 SM, 400 sebelum Masehi, negara Yunani kuno itu sejarahnya adalah diinvasi oleh Romawi kuno. Jadi begitu negara Romawi kuno itu menginvasi, nah, kemudian Yunani kuno itu dijadikan wilayah wilayah kekaisaran Romawi kuno, dan Yunani kuno itu lenyap dari peta. Tidak ada lagi negara Yunani kuno ketika negara itu setelah diinvasi. Kapan diinvasi? Tadi 400 tahun sebelum Masehi. Jadi negara Yunani kuno itu paling tidak menurut literatur ya, sebagai negara yang pertama menerapkan pemerintahan demokrasi. Nah, demokrasi itu berasal dari dua akar katanya. Nah, jadi ada kata apa? Dua akar katanya. Dan apa artinya? Nah, saling mengingat ya. Jadi bertanya ini maksud saya supaya kita ingat, mengingat ya, pengetahuan yang sudah pernah kita terima. Kalau demokrasi itu kan sudah lazim kita baca. Coba Saudara Rizky Alif Mulyadi. Coba Saudara Rizky Alif Mulyadi. Demokrasi itu berasal dari dua akar katanya, apa? Dan apa artinya? Nah, Pak. Silakan. Saudara Rizky Alif Mulyadi. Dari dua kata, yaitu
yaitu demos dan kratos, Pak. Kalau demos artinya rakyat, kratos artinya kekuatan atau kekuasaan. Demos, kretios. Ya. Demos artinya rakyat, kretios Kratos artinya kekuasaan. Ya. Berarti kalau dirangkai menjadi kekuasaan rakyat. Ya kan? Pak. Baik. Jadi demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang dilihat dari arti katanya, arti kata ya, atau etimologinya. Demos artinya rakyat, kretios artinya kekuasaan. Kekuasaan rakyat. Nah, jadi bagaimana sih praktek demokrasi pada zaman Yunani kuno? Jadi pada zaman Yunani kuno itu kan kita tahu bahwa negara Yunani kuno itu sifatnya ada city states, negara kota, negara kecil. Di wilayahnya tidak terlalu luas, jumlah penduduknya tidak banyak, ya, tidak terlalu banyak, hanya beberapa ribu saja. Nah, kemudian bagaimana penerapan demokrasi pada masa itu? Jadi pada masa itu adalah penguasa atau pemerintah itu mereka menjabat kedudukan pemerintah itu berdasarkan pilihan rakyat. Jadi pemerintah atau penguasa di zaman Yunani kuno itu mereka itu dipilih oleh rakyat. Nah, kalau pada masa itu pada umumnya negara-negara zaman dulu itu kan monarki kerajaan. Nah, kita tahu apabila kerajaan itu pada umumnya adalah jabatan raja atau kepala negara itu berdasarkan garis keturunan, jadi berdasarkan hak istimewa. Nah, negara Yunani kuno itu menerapkan tidak lain yang lazim pada waktu itu, di mana mereka pemerintah atau penguasa itu dipilih oleh rakyat. Nah, kemudian ketika pemerintah yang dipilih oleh rakyat itu menjalankan kekuasaannya, menjalankan pemerintahannya, dalam hal membuat kebijakan negara. Jadi misalnya menetapkan pajak, pembangunan benteng, pembangunan pelabuhan, perang, dan lain sebagainya, setiap kebijakan negara yang akan diambil oleh penguasa itu selalu dimintai pendapat rakyat. Jadi rakyat itu diundang. Bagaimana pendapat rakyat tentang kebijakan yang akan diambil oleh negara. Nah, pendapat rakyat itu mempengaruhi keputusan kebijakan negara yang akan diambil. Nah, jadi itu praktek pemerintahan demokrasi pada zaman Yunani. Nah, perlu diketahui juga bahwa di zaman Yunani kuno itu kita tahu adalah pada zaman itu perbudakan itu adalah hal yang biasa. Jadi di mana manusia itu ada yang disebut manusia bukan subjek hukum. Jadi dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Dia seperti bukan manusia, yang disebut dengan budak. Dia adalah milik manusia, bisa diperjualbelikan. Nah, dalam hal pemerintahan demokrasi, budak itu tidak dilibatkan. Tidak boleh, tidak punya hak untuk dicalonkan, tidak punya hak untuk dimintai pendapatnya ketika pemerintah ingin melakukan kebijakan. Ini sebuah informasi saja bahwa demokrasi zaman Yunani kuno itu beda dengan sekarang. Ya, sekarang kita tidak mengenal namanya budak. Semua manusia adalah subjek hukum, dan budak di era modern ini tidak diperkenankan lagi, tidak diperbolehkan. Nah, jadi
Kenapa? Maka Yunani kuno itu pemerintah atau penguasa pilih oleh rakyat, tidak seperti negara yang lazimnya pada waktu itu berdasarkan keturunan atau hak istimewa. Nah, ini filosofisnya adalah supaya orang yang menduduki jabatan pemerintah itu adalah benar-benar orang yang terbaik di antara rakyat. Jadi siapa yang menjadi kepala pemerintahan, nah, diharapkan yang menjadi kepala pemerintahan itu adalah benar-benar orang yang terbaik di antara yang baik. Bagaimana caranya agar bisa terpilih seperti itu? Maka dipilih siapa kira-kira yang dianggap yang terbaik. Nah, kita tahu kalau monarki, kalau kerajaan itu kan pada umumnya adalah anak atau paling tidak kalau anak tidak ada, ya keponakan atau siapa. Tidak mungkin orang yang di luar lingkaran keturunan. Nah, kalau manusia ini kan keturunannya itu tidak ada jaminan. Ya, jadi maksud saya tidak ada jaminan itu misalnya kalau orang tuanya pendeta, anaknya siapa yang bisa menjamin bahwa anaknya juga adalah pendeta, atau kalau orang tuanya kiai, anaknya juga orang yang berilmu juga, orang tuanya ustadz, anaknya ustadz juga. Kan tidak ada jaminan. Orang tuanya berakhlak baik, anaknya bisa jadi orang yang berakhlak buruk. Jadi kalau kita bandingkan dengan tumbuh-tumbuhan misalnya, kalau ini padi bibit unggul, maka dapat dipastikan kalau ditanam padinya unggul seperti induknya. Nah, kalau manusia itu nggak ada jaminan. Ya. Jadi kalau bapaknya pendeta, bapaknya kiai, bapaknya ustadz, mamanya ustazah, umpamanya, maka anaknya bisa saja bertolak belakang dari orang tuanya. Nah, itu kalau dalam lingkaran kekuasaan, kalau orang tuanya raja, baik, bijaksana, berilmu misalnya, nah kemudian anaknya sebaliknya, padahal dia umpamanya adalah pewaris tahta. Tidak ada pilihan angkat menjadi raja, menjadi penguasa, karena itulah sistem monarki. Nah, itu kan bisa menjadi tidak baik ya, dalam pemerintahan. Nah, orang tuanya baik, pas nanti anaknya menggantikan orang tuanya, padahal orang tua anaknya nggak baik, tapi karena sistem suksesinya seperti itu ya apa boleh buat, ya kan? Sebagai rakyat tentu tidak punya hak untuk protes, ya, karena dalam sistem monarki itu kan jabatan itu urusan pribadi raja. Ini jabatan tidak ada orang boleh hak ikut campur. Itu sama dengan urusan pribadi mereka. Nah, kalau yang seperti itu terjadi kan ya susah jadinya. Mau tidak dipilih karena sudah sistem soksisnya seperti itu, mau dipilih apa jadinya nanti. Kalau anaknya katakanlah jahat, perangainya buruk, tapi karena sistem mengharuskan dia menjadi raja, ya bagaimana nanti memimpin raja, memimpin negara? Mungkin Anda tahu ada seorang kaisar yang jahat zaman Romawi, Nero namanya itu kan, itu seorang kaisar yang jahat, suka merampas barang rakyat, suka membakar perumahan rakyat, bahkan membakar rumah-rumah rakyat menjadi hobi si Kaisar Nero. Nah, itu kan betapa buruknya seorang mempunyai perangai buruk tetapi diberi juga jabatan. Kalau orangnya baik kan ya alhamdulillah nggak apa-apa. Yang menjadi
persoalan kalau tidak baik. Nah, negara Yunani kuno mengambil cara tersendiri bahwa agar pemimpin negara itu adalah orang yang terbaik, maka caranya adalah dipilih. Jadi maksudnya kenapa Yunani kuno itu menerapkan bahwa seorang pemimpin itu dipilih tidak berdasarkan keturunan, supaya yang terpilih adalah benar-benar orang yang terbaik, ya, di antara yang baik. Itu filosofisnya. Nah, kemudian ketika pemerintah yang sudah dipilih oleh rakyat, ketika dia menjalankan kekuasaannya, ingin membuat kebijakan melibatkan rakyat, misalnya menetapkan pajak, menaikkan pajak, dimintai pendapat rakyat. Nah, kenapa maka dimintai pendapat rakyat? Nah, supaya kebijakan itu adalah kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat. Misalnya, negara sedang dihadapkan pada bahaya serang negara lain. Nah, kemudian bagaimana kata pemerintahnya kita menghadapi serangan negara lain? Dimintai pendapat rakyat, maka kita akan berperang habis-habisan. Nah, dengan demikian, kalau rakyat sudah menyetujui, nah tentu kebijakan didukung secara penuh, secara sungguh-sungguh, karena itu adalah kebijakan yang dianggap terbaik bagi negara. Nah, itulah pemerintahan demokrasi. Kenapa maka dipilih pemimpin? Kenapa maka setiap kebijakan negara melibatkan rakyat? Jadi jawabannya adalah, pertama, yang terpilih adalah orang yang terbaik, dan kedua, kebijakan itu adalah sesuai dengan kehendak rakyat dan mendapat dukungan penuh dari rakyat. Jadi kalau artinya tadi adalah demok artinya rakyat, kretios artinya kekuasaan, secara etimologi atau dilihat dari arti kata dari demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat. Nah, maksudnya bukan rakyat yang berkuasa. Ya. Negara demokrasi, artinya kan tadi kekuasaan rakyat. Jadi maksudnya bukan rakyat yang berkuasa, kemudian rakyat memerintah, tidak. Yang berkuasa dalam negara demokrasi itu tetap saja pemerintah, penguasa. Ya, hancur negara kalau yang memerintah rakyat. Pemerintah, bahkan nggak mungkin. Tetap yang memerintah, pemegang kekuasaan pemerintahan itu. Nah, hanya saja pemerintah yang memegang kekuasaan itu, kekuasaannya itu bukan diabadikan untuk kepentingan golongan penguasa saja, atau kolehannya saja, atau teman-temannya saja, tapi kekuasaan diabadikan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi demokrasi itu maksudnya adalah pemerintahan diabadikan untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi kalau secara etimologi tadi kekuasaan rakyat, maka pengertiannya adalah pemerintahan, kekuasaan rakyat atau demokrasi, artinya pemerintahan dalam negara demokrasi itu diabadikan untuk kepentingan rakyat. Negara itu kan untuk rakyat. Negara itu kan bekerja untuk rakyat. Bukan negara itu kan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau ada istilah dari Abraham Lincoln, ini seorang negarawan Amerika, menyebut, dia mengartikan demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, baik saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi negara Yunani kuno itu menerapkan pemerintahan demokrasi. Tujuannya yang seperti tadi, ya, sudah saya sebutkan tadi, terpilihnya pemimpin terbaik, kemudian pemerintahan itu mengabdi untuk kepentingan rakyat. Nah, kemudian ketika negara Yunani kuno ini dicaplok oleh Romawi, Kaisar Romawi, maka hapuslah negara Yunani kuno ini dari peta bumi. Maka yang di sana yang berkuasa adalah pemerintahan Kekaisaran Romawi. Nah, Kekaisaran Romawi ini adalah kekaisaran yang kekuasaannya adalah absolut, mutlak.
dia tidak menerapkan pemerintahan demokrasi seperti negara Yunani. Jadi menurut para ahli, menurut literatur, setelah Yunani kuno ini dicaplok oleh Romawi kuno, negara kekaisaran Romawi, maka pemerintahan demokrasi itu hapus dari muka bumi. Pemerintahan demokrasi itu hanya ada dalam catatan tulisan para filosof zaman Yunani kuno. Nah, tulisan-tulisan itu disimpan di perpustakaan. Nah, jadi di perpustakaan, di buku-buku yang ditulis oleh para filosof terkait dengan negara, demokrasi, itu disimpan di perpustakaan. Sedangkan negara demokrasi itu lenyap, Yunani kuno itu lenyap karena dicaplok oleh Roma. Nah, sehingga ribuan tahun demokrasi itu terkubur. Demokrasi itu hanya ada dalam tulisan. Nah, konon kabarnya di abad ke-14, ya, abad ke-14 Masehi, di Eropa itu disebut dengan masa Renaissance, masa kebangunan kembali. Nah, jadi orang-orang Eropa itu disebut dengan masa bangkit, masa kebangunan, bangun kembali, Renaissance, masa-masa Renaissance, mengingat ada yang menerjemahkan Renaissance itu adalah mengingat masa-masa yang indah pada masa-masa dulu. Apa maksudnya? Jadi di Eropa itu kan sejak zaman Romawi sampai 14-15 itu puncak dari kekuasaan pemerintahan yang absolut dan mutlak. Nah, di abad ke-14 yang disebut dengan masa Renaissance itu di mana banyak orang-orang Eropa, ya, kita tahu Eropa memiliki masa kemajuan, peradaban Islam itu kan muncul di Baghdad dan di Spanyol. Nah, orang-orang Eropa itu banyak yang belajar di Spanyol dan akhirnya akhirnya berdampak pada Renaissance. Nah, orang-orang Eropa ini mereka membaca literatur lama, termasuk diantaranya adalah buku-buku zaman Yunani. Jadi mereka diingatkan kembali tentang pemerintahan demokrasi pada zaman Yunani kuno, di mana zaman Yunani kuno pemerintahan itu tidak turun-temurun, pemerintahan itu pergantian pemerintahan tidak berdasarkan hak waris, tetapi dipilih. Kenapa dipilih? Nah, karena alasannya begini. Kemudian juga di zaman Romawi Yunani kuno, setiap kebijakan negara tidak semata-mata kehendak penguasa, kehendak raja saja, tapi melibatkan rakyat. Kenapa? Alasannya begini. Nah, kok indah sekali zaman dulu, kok bagus sekali pemerintahan zaman dulu. Alangkah baiknya kalau pemerintahan seperti itu diterapkan juga di pemerintahan zaman sekarang. Nah, itu maksudnya Renaissance. Jadi mengingat masa-masa, kalau menurut istilahnya itu mengingat masa-masa indah zaman dulu. Nah, maksudnya adalah demokrasi zaman Yunani. Sehingga muncullah tuntutan masyarakat Eropa, di Prancis, di Inggris, di mana-mana negara-negara Eropa, itu rakyatnya itu menuntut agar pemerintahan yang absolut itu demokratis. Agar pemerintahan itu melibatkan rakyat, setiap pengambilan kebijakan negara yang melibatkan rakyat, seperti model-model zaman Yunani kuno. Nah, itu yang kemarin kita ada belajar tentang negara abad pertengahan. Jadi masyarakat itu menuntut agar pemerintahan itu melibatkan rakyat, demokrasi. Nah, kemudian kapan pemerintahan demokrasi itu bisa lahir? Nah, konon kabarnya di Eropa dimulai pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Jadi pada akhir abad ke-19, awal abad ke-20, lahirlah negara konsep negara hukum, di mana negara dalam melakukan pemerintahan melibatkan rakyat, melibatkan parlemen. Nah, dari setiap kebijakan melibatkan rakyat atau dalam ini wakil-wakil rakyat. Nah, jadi negara demokrasi itu lahir kembali di muka bumi di akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Jadi sekian lama terkubur setelah lenyapnya Yunani kuno, terkubur saja lagi demokrasi dalam tulisan para filosof Yunani kuno yang disimpan di perpustakaan. Nah, kemudian lahir kembali pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 hingga sekarang ini. Nah, jadi perkembangan demokrasi itu bukan sejak zaman Yunani kuno. Jadi ada masa jayanya, kemudian redup, hilang, kemudian lahir kembali awal abad ke-20 atau akhir abad ke-19 hingga sekarang ini. Nah, demikianlah sejarah perkembangan demokrasi. Jadi saudara mahasiswa yang berbahagia, untuk hari ini cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.